Pemirsa, banyak saham-saham pendatang baru di Bursa Efek Indonesia harganya turun setelah resmi melantai. Dari 17 perusahaan yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023, hanya 7 saham yang harganya lebih tinggi daripada saat IPO. Mengapa saham-saham yang baru IPO cenderung turun harganya saat di perdagangan? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan video conference analis pasar modal sekaligus Kepala Riset Pros Capital Bapak Alfred Nainggolan. Pak Alfred, dari 17 perusahaan yang IPO di tahun 2023, ini didominasi justru harganya saat ini di bawah harga IPO. Investornya banyak yang boncos nih kayaknya, Pak. Faktor apa sebetulnya yang membuat emiten yang baru IPO harga sahamnya justru lebih rendah daripada saat IPO? Ya, sebenarnya memang untuk performa emiten-emiten yang baru IPO, apalagi kalau kita lihat performanya dalam periode 1-2 hari setelah listing, memang agak sulit ya. Memang secara teoritis memang bahwa harga perdana itu biasanya selalu memberikan harga diskon karena faktor tadi supaya memang sukses dalam pelaksanaan IPO-nya. Dan kalau kita lihat memang bahwa dari sisi harga memang bahwa harga yang ditawarkan memang kebanyakan bisa dikatakan jauh lebih rendah secara valuasi dibandingkan peer. Nah, terkait dengan kondisi di hari pertama yang mengalami koreksi, ya kita bisa melihat bahwa faktor penjualan yang jauh lebih tinggi, dan ini tentu bahwa didasari oleh ekspektasi tadi bahwa memang kebanyakan investor kita memang masih terjebak pada euforia fenomena saham IPO yang dalam beberapa tahun terakhir banyak memberikan gain yang cukup tinggi. Sehingga ketika mereka punya ekspektasi yang tinggi, mereka memberikan demand yang tinggi di hari pertamanya. Justru tadi bahwa ini banyak dimanfaatkan juga oleh para trader untuk melakukan penjualan atau proses distribusi. Jadi sebenarnya untuk terkait dengan penurunan harga untuk emiten-emiten IPO di tahun ini, itu memang bisa dikatakan agak sulit diprediksi ya, apalagi tadi bahwa dari sisi size juga emiten-emiten yang IPO kurang lebih ada 17, bahkan kemarin 4 rata-rata emiten yang punya kapitalisasi yang cukup kecil, sehingga kalau kita lihat dari sisi mekanisme perdagangan relatif volatilitasnya juga cukup tinggi, sehingga potensi untuk mengalami penurunan juga cukup besar karena tadi bahwa dengan size yang cukup kecil artinya kekuatan dana yang bisa lebih besar bisa akan sangat mempengaruhi harga sahamnya di pasar perdagangan. Oke, Pak Alfred, biasanya harga saham IPO itu justru sudah didiskon. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi yang ada saat ini, Pak, di tahun 2023, apakah bisa dikatakan saham yang diperdagangkan ada 17 emiten tadi ini over value, Pak? Ya, sebenarnya kalau kondisi over value memang nggak bisa kita lihat dari sisi bahwa ketika terjadi penurunan pada hari pertama bahwa sahamnya over value. Karena sekali lagi memang bahwa karakteristik saham sendiri memang sifatnya long term ya. Artinya kalau kita lihat bahwa penurunan yang terjadi di hari pertama yang dialami beberapa emiten IPO juga kita perkirakan juga kemungkinan masih bersifat short term. Karena sekali lagi bahwa faktor fundamental atau nanti rilis performanya juga akan banyak menentukan pergerakan harga saham ke depannya itu dalam secara teoritisnya. Jadi kalau kita lihat memang tadi di 4 emiten yang listing kemarin memang kita masih menjumpai beberapa emiten yang secara valuasi juga relatif masih cukup mahal ya, atau bisa dikatakan over value. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata juga kondisinya minatnya juga nggak cukup besar meskipun dalam size yang jumlah kecil. Jadi kalau terkait dengan penurunan oleh faktor dikatakan over value, memang nanti mengacu kepada bagaimana performa mereka di tahun ini ya, di tahun 2023. Dan kalau kita lihat dari beberapa public expose emiten-emiten tersebut, banyak yang memang menjanjikan pertumbuhan yang cukup bagus di tahun ini untuk performa mereka. Tinggal nanti diuji bagaimana realisasinya terkait dengan tadi target mereka di tahun ini, sehingga nanti kita bisa melihat seberapa over value atau memang sebenarnya masih cukup average atau di under value justru dibandingkan peers-nya. Pak, sebetulnya di pasar saham ini ada paradigmanya setiap saham IPO ini akan melejit. Tapi yang kami ingin tahu, mengapa saham yang baru IPO justru harganya gampang jatuh?
Ya, itu dia kita katakan tadi bahwa fenomena kenaikan harga saham IPO yang cukup fantastis kan bisa dibilang sudah mulai kita lihat di periode 2017, 18, 19, bahkan sampai 2020, di mana pasca IPO bahkan kenaikannya bisa berkali-kali lipat dari harga IPO. Namun kalau kita lihat dalam 1-2 tahun terakhir, fenomena itu juga sudah mulai berkurang, bahkan di tahun ini kita lihat justru kebanyakan saham mengalami penurunan di hari pertamanya. Jadi kalau kita lihat untuk memprediksi fenomena perubahan fenomena ini memang agak sulit ya. Tapi memang sekali lagi bahwa kalau kita lihat untuk membeli saham IPO memang kategorinya resikonya juga cukup tinggi, apalagi tadi untuk perusahaan-perusahaan yang kalau kita lihat punya size bisnis yang relatif cukup kecil, dan memang tren dalam 2-3 tahun terakhir bahkan 4 tahun terakhir kan bursa kita kedatangan emiten-emiten yang punya size yang bisa dibilang middle low, atau bisa dibilang kapitalisasinya kecil dan juga size bisnisnya juga kecil. Dan kalau secara karakteristik bisnis kan memang size seperti ini juga bisa dibilang punya risiko yang cukup tinggi, sehingga sahamnya juga akan memiliki karakteristik yang sama. Jadi kalau terkait dengan fenomena di beberapa tahun terdekat ini, mulai kebanyakan saham-saham IPO yang performanya jelek di hari pertama, kita lihat bahwa memang kondisi bahwa bisa saja ada beberapa pihak yang memanfaatkan kondisi, atau karena retail kita banyak berharap, mereka lebih kepada spekulasi ketika mereka melihat historis bahwa saham IPO kinerja bagus di hari pertama, sehingga mereka tidak mau melihat lagi secara objektif antara harga dengan kondisi perusahaannya atau di mana dia sektor berada, sehingga mereka hanya berpatokan kepada historis. Dan ini yang kebanyakan bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tadi untuk melakukan proses distribusi pada hari pertama perdagangan harga sahamnya. Pak Alfred, apakah artinya harga saham IPO itu tergolong high risk, high return dengan melihat adanya fluktuatif harga saat IPO? Ya, tentu kalau apalagi kalau tadi kita melihat bahwa emiten yang masuk itu adalah emiten dengan size yang kecil, atau bisa dibilang kapitalisasi kecil, sehingga memang secara karakteristik juga bisnisnya juga tentu cukup rentan di-compare dengan emiten-emiten besar, sehingga itu juga yang melekat kepada harga sahamnya. Belum lagi bicara masalah free float atau jumlah saham yang beredar di masyarakat. Dengan jumlah saham yang beredar di masyarakat juga relatif kecil, tentu potensi untuk saya pakai kata istilah digoreng atau misalnya di pump and dump itu juga cukup besar. Jadi itu yang membuat kenapa tadi bahwa membeli saham-saham IPO itu bisa dikategorikan cukup beresiko tadi untuk emiten-emiten yang tadi punya size yang kecil, jumlah free float yang juga cukup kecil. Apalagi tadi bahwa kebanyakan investor kita juga memburu saham IPO dengan holding period yang juga pendek, bahkan mereka hanya perkirakan hanya 1 dan 2 hari. Tentu ini juga akan semakin beresiko lagi dari sisi investornya. Dengan ada size yang kecil, kemudian kami juga ingin tahu nih Pak Alfred, apakah problem dari internal dari emiten ini juga mempengaruhi harga jual sahamnya? Misalnya saja ada emiten Zata dan juga sebelumnya yang ini sangat banyak dibicarakan masyarakat, Goto, Pak. Ya, kalau bicara masalah profil emiten tentu akan sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita lihat ini kan bicara harga saham juga, selain bicara masalah faktor fundamental existing prospek, tentu juga bicara masalah persepsi. Jadi tentu itu akan banyak berpengaruh, bahkan ketika kita juga melihat bahwa banyak juga bahwa beberapa kasus-kasus juga akan mempengaruhi persepsi pasar yang endingnya nanti akan terlihat atau terefleksi di pergerakan harga sahamnya. Jadi ini juga sebenarnya menjadi pelajaran penting juga bagi emiten-emiten yang existing atau yang mau masuk, bahwa bicara masalah persepsi itu menjadi sesuatu yang cukup penting untuk melihat bagaimana pasar nanti melihat harga sahamnya atau menilai harga sahamnya. Jadi tentu tadi bahwa hal-hal seperti ini yang memang harus menjadi concern bagi emiten terkait dengan tadi bahwa bagaimana mereka harus bisa menjaga persepsi, bagaimana mereka harus bisa mengurangi atau mereduksi hal-hal yang sifatnya negatif yang bisa dilihat oleh investor. Baik,
persepsi ini menjadi penting. Tadi Pak Alfred juga menyampaikan terkait profil dari emiten tersendiri, ini juga menjadi faktor pertimbangan bagi para investor. Pak, adakah faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh investor? Mengingat saat ini investor kita 60% masih dari retail. Kemudian bagaimana caranya mengkalkulasi kelayakan dari harga saham itu? Ya, yang pertama tadi bahwa kita atau investor memang harus yang menjadi concern adalah ketika membeli saham kita tidak membeli tikernya ya. Jadi kita memang membeli bisnis perusahaannya atau maksud saya bahwa investor harus mengenal perusahaan itu seperti apa, track record-nya seperti apa. Tentu tadi bahwa bursa kita sudah menyajikan data-data historis, bahkan setiap keterbukaan informasi juga selalu ada di website bursa dan ini seharusnya bisa menjadi guidance bagi investor kita. Nah, yang kedua yang juga perlu dicermati adalah tadi bicara masalah size dan juga historis perusahaan. Itu juga menjadi penting sebenarnya karena sekali lagi kalau bicara masalah harga saham kan kita beli prospek ya. Jadi ini yang menjadi pelajaran penting. Yang ketiga juga bahwa setiap investor tentu ketika dia membuka rekening di salah satu sekuritas bahwa hampir semua sekuritas tersebut juga menyediakan yang namanya analis atau rekomendasi atau beberapa poin catatan yang biasa dirilis oleh sekuritas tersebut dan ini biasanya menjadi panduan yang cukup baik. Jadi ini bisa menjadi guide yang bisa membantu investor dalam menetapkan nanti saham mana yang sesuai dengan preferensi mereka, mana yang mereka sukai, mana yang tidak, sektor mana yang mereka pahami dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin juga perlu juga menjadi catatan juga bagi investor adalah harus tidak acuh terhadap pedoman-pedoman dari regulator ya. Baru-baru ini kita apresiasi bahwa regulator kita melakukan semacam ada saham-saham yang masuk notasi khusus atau pemantauan khusus dan ini tentu harusnya juga menjadi concern investor kita. Ini bisa membantu mereka dalam kembali lagi tadi dalam memutuskan mereka berinvestasi di saham yang mana. Pak, kalau kemampuan untuk membagi dividen, apakah ini perlu menjadi perhatian khusus bagi para investor? Ya, tentu iya. Cuma kan kita lihat bahwa dividen yield kalau kita lihat rata-rata bisa dikatakan tidak cukup menarik ya. Hanya beberapa sektor yang punya dividen yield yang juga cukup tinggi sehingga memang kebanyakan bahwa latar belakang dividen atau sentimen dividen kebanyakan justru dimanfaatkan oleh investor kita sebagai sebuah momentum short term. Artinya mereka hanya memanfaatkan momentum pembagian dividen di musim pembagian dividen, kemudian mereka akan keluar dari saham itu. Jadi sebenarnya ini juga yang membuat kenapa tadi bahwa faktor dividen sebenarnya nggak begitu cukup menjadi daya tarik yang cukup besar bagi investor kita. Tapi sekali lagi bahwa sebenarnya dividen itu real yang diterima oleh investor dari sisi pengembalian emiten yang berasal dari laba bersihnya. Jadi sebenarnya kalau dalam holding period yang panjang sebenarnya faktor dividen itu menjadi faktor yang cukup signifikan bagi investor-investor long term. Jadi tergantung nanti dari sisi mana atau profil investornya sendiri. Memang ada yang profil investor memang fokus atau concern kepada saham-saham yang pembagi dividen besar sehingga itu menjadi preferensi mereka dalam menentukan isi portofolio mereka. Tapi sekali lagi ada juga investor-investor yang hanya memanfaatkan momentum atau ada juga investor-investor yang tidak mempedulikan dividen karena tadi besaran dividen yang diberikan juga menurut mereka masih belum cukup menarik. Oke, baik itu kembali lagi kepada investornya. Baik, terima kasih Kepala Riset Pros Capital sekaligus analis pasar modal Bapak Alfred Nainggolan sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis.